Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga sembako di pasar lebih mahal. Warga Kota Semarang menyerbu pasar sembako murah. Ratusan kepala keluarga kurang mampu di Desa Gantungan, Kabupaten Tegal tidak tersentuh bantuan sosial pemerintah. Ironisnya, warga yang sudah meninggal justru terdaftar penerima bansos. Rusak rumah ibadah, seorang perempuan di Magelang ditangkap. Polisi masih mendalami motif pelaku. Seorang perempuan ditangkap polisi karena merusak sebuah rumah ibadah di Kecamatan Salaman, Magelang. Pelaku merusak lantai, karpet, dan sejumlah perlengkapan yang berada di rumah ibadah tersebut. Seperti inilah kondisi sebuah masjid di Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Pada karpet bagian tengah terlihat hitam yang diduga bekas terbakar. Selain bekas terbakar, terdapat lumuran darah di beberapa titik serta ditemukan pembalut wanita. Dugaan sementara perusakan akibat ulah seorang perempuan berinisial M. Menurut keterangan takmir masjid, perusakan tempat ibadah sudah terjadi 4 kali dan diduga dilakukan oleh orang yang sama. Tahu saya ya, kalau saya lihat itu sekitar 4 kali. Yang terbaru kapan? Yang terbaru baru tadi pagi. Itu yang kejadian yang keempat. Terduga pelaku kemudian tertangkap basah oleh warga saat hendak kembali ke masjid untuk merusak masjid. Usai diamankan, pelaku diserahkan ke pihak kepolisian. Ada dugaan pelaku mengalami gangguan jiwa, tetapi polisi belum dapat memastikan hal tersebut karena masih memerlukan pemeriksaan lebih dalam. Akan melakukan perbuatan yang sama, ya. Dan untuk sementara hasil penyelidikan motif apa ini? Ya, untuk motifnya masih kita dalami dulu karena terduga pelaku masih dalam perjalanan menuju ke Polres. Nanti apabila sudah kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita akan ketahui mencari apa motifnya. Saat ini polisi masih mendalami motif perusakan rumah ibadah yang nekat dilakukan pelaku pada siang hari. Pak Hidiono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Jasad seorang pria yang hanyut di Sungai Bogowonto, Purworejo akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Setelah melakukan pencarian selama beberapa hari, jasad Darusman, warga Dukuh Tanggung, Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, ditemukan tim SAR gabungan Senin sore. Jasad ditemukan 20 km dari lokasi pertama korban hilang. Korban ditemukan dalam posisi terlungkup dan tersangkut ranting sampah. Jasad kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Korban dapat ditemukan kurang lebih 26 km dari TKP dalam posisi ngambang terlungkup di sampah-sampah. Penemuannya di mana ini, Mas? Penemuannya di Desa Karangsari, Kecamatan Purwodadi. Saat pencarian, tim SAR gabungan menggunakan metode susur sungai. Mereka juga mengerahkan perahu karet dan perahu fiber. Usai diperiksa di rumah sakit, jasad kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Jenazah juga sudah kita lakukan pemeriksaan medis dan pihak kepolisian, dan saat ini masih dibawa ke rumah sakit untuk diupacara ataupun diulesi untuk disolati dan dimakamkan pada hari ini. Sebelumnya pada Kamis petang pekan lalu, korban hilang saat akan mandi di Sungai Bogowonto yang berada di belakang rumahnya. Diduga korban terpleset kemudian tercebur ke sungai dan hilang terbawa arus yang deras. Pak Hidiono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Kita beralih ke informasi lain, 2 orang pengedar dan pemakai narkoba di Salatiga ditangkap polisi. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita barang bukti ganja kering dan tembakau gorila. Dari hasil penyelidikan, kedua tersangka merupakan satu jaringan pengedar narkoba di kota Salatiga. Dua tersangka berinisial MI dan DF harus berurusan dengan hukum karena mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba jenis ganja dan tembakau gorila.
Penangkapan kedua tersangka berkat informasi warga Argomulyo pada awal Desember. Warga curiga dengan sebuah rumah yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Setelah diselidiki, polisi menangkap MI dengan barang bukti ribuan pil Yarindo, ganja seberat 100 gram lebih, dan tembakau gorila seberat 79 gram lebih. Setelah menangkap MI, polisi mengembangkan kasus. MI mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari DF yang dibeli melalui media sosial. Kemudian tersangka DF ditangkap di jalan trotoar Leburan, Kota Semarang. Dari pengembangan A, kita melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kita amankan satu orang tersangka inisial D yang berada di Kota Semarang. Kita amankan berikut tersangka dan barang bukti, yaitu 2.000 butir pil Yarindo. Dari hasil pengembangan, tersangka kita amankan dan kita lakukan interogasi. Berikut kita. Selain menjual ganja dan tembakau gorila, MI mengaku juga mengkonsumsi barang tersebut selama 1 tahun terakhir. Kalau orang beli itu dikirim melalui apa, Mas? Kan beli ke kamu. Kamu kirim di mana atau diletakkan di mana? Oh, di net. Janjian? Diletakkan Oh, ditaruh di tempat-tempat itu ya. uangnya Transfer. Sementara itu, pil Yarindo dibeli tersangka dari Jakarta dengan harga ratusan ribu rupiah. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Hadi Cahyanto menyerahkan sertifikat hak milik tanah program konsolidasi tanah di Desa Penawangan Kabupaten Semarang. Maksud kami penyerahan sertifikat dilakukan secara door to door oleh Menteri kepada 10 perwakilan warga Desa Penawangan. Sebagian penduduk Desa Penawangan di Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang kini bisa tersenyum lebar. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto telah menyerahkan 350 sertifikat hak milik tanah kepada warga. Sertifikat terdiri dari 226 bidang tanah dengan total luas 7,47 hektar lahan di 1 RW yang terdiri dari 5 RT. Penyerahan sertifikat hak milik tanah disambut baik warga. Senang sekali dapat sertifikat, dapat bantuan. Sudah berapa lama Bu berarti Bu dapat sertifikat? Apanya? Nunggunya ini sertifikat itu? Ya sudah dari rumah ini akan diberi bantuan sekitar 4 bulan kira-kira ya. Sebelumnya memang nggak ada sertifikatnya? Enggak, belum ada. Kenapa? Ya belum bisa beli aja. Penyerahan sertifikat merupakan program konsolidasi tanah yang dilaksanakan Kementerian ATR BPN agar Desa Penawangan dapat memiliki infrastruktur sosial dan kesehatan yang baik. Selain itu, sertifikat tanah bisa dimanfaatkan untuk mengakses pinjaman perbankan guna meningkatkan usaha pertanian dan perdagangan. Program dari konsolidasi tanah ini bisa berjalan dengan baik, dan untuk masyarakat pun kebetulan saya tanya secara langsung juga memiliki tanah garapan karena di sekitar wilayah ini juga ada perhutani, sehingga program kehutanan sosial itu sudah bisa diterima oleh masyarakat dan menghasilkan hasil yang baik. Dengan demikian ekonomi masyarakat sini sudah meningkat, kemudian infrastrukturnya bagus, kemudian memiliki papan yang sesuai dengan standar. Pembangunan infrastruktur konsolidasi tanah di Desa Penawangan meliputi rumah baru sebanyak 128 unit, jalan sepanjang 2.000 meter lebih, drainase, 2 unit sumur bor, 2 unit instalasi pengelolaan air limbah, serta 1 unit tempat pengolahan sampah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.